Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Faradiba. Saya dari kelas D Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di sini saya akan mempresentasikan periode Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 1571 Masehi di dekat Ka'bah. Nabi berasal dari kalangan bangsawan, yaitu bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib dan pamannya bernama Abu Thalib. Ketika Nabi lahir mendapat 7 hari, ketika hari ke-7 kelahiran Nabi, Abdul Muthalib atau kakeknya mengundang semua warga untuk selamatan, yaitu memberi jamuan makan. Kalau orang Jawa itu mengatakan brokoan, lebih tepatnya brokoan gitu. Abdul Muthalib memberi nama Nabi yaitu Muhammad. Orang-orang yang datang itu masa aneh, kenapa sih kok dinamakan Muhammad? Mereka bertanya-tanya, kemudian Abdul Muthalib menjawabnya, karena supaya terpuji di langit dan di bumi. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, jika anaknya yang baru lahir, mereka mengasuhkan, merawatkan, dan menyusukan kepada orang-orang kampung atau orang-orang desa. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa di kampung itu belum tercampuri oleh hal-hal yang negatif, dan udaranya pun juga masih segar, udaranya juga masih sehat. Kemudian Aminah membawa Nabi Muhammad yang masih bayi ini untuk dirawatkan kepada orang-orang desa. Nah, orang-orang desa banyak yang menolaknya. Kenapa? Karena kondisi ekonomi Siti Aminah yang kurang mampu. Karena orang-orang desa pun juga mau upah. Mereka juga mengambil upah dari orang tua yang anaknya diasuhnya. Karena keadaan Aminah yang kurang mampu, mereka tidak ada yang mau menerima kecuali satu wanita cantik, wanita yang sholihah, baik hati, yaitu Siti Halimah atau dikenal Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah awalnya izin ke suaminya dulu, yaitu Haris, dan diperbolehkan oleh Haris. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah meyakini bahwa dengan mengasuh Nabi ini mendapat berkah dalam kehidupannya tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang tua Nabi. Fatimah sangat meyakini hal tersebut. Nah, terbukti kehidupan Halimah menjadi berkah, damai, sejahtera. Hewan-hewan peliharaannya pun menjadi sehat, subur, tumbuh, pokoknya berkah. Dulu Nabi ketika 3 bulan di kandungan, Nabi ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya ketika berniaga ke Yasrib. Kemudian setelah itu ketika berusia 6 tahun, Nabi ditinggal oleh ibunya. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ketika berusia 8 tahun, Nabi juga ditinggal oleh kakeknya. Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dari kisah Nabi ini
dapat diambil pelajaran bahwa hak asuh setelah ayahnya meninggal itu ibunya. Kemudian ketika ibunya meninggal, kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, itu pamannya. Dalam kehidupan Nabi, ada 2 jenis pekerjaan yang dilalui oleh Nabi, yaitu menggembala dan berniaga atau berdagang. Nabi menggembala ketika Nabi hidup dengan Halimatus Sa'diyah di kampung atau di desa. Dan Nabi berniaga atau berdagang ketika beliau dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Sampai ditinggal Abu Thalib pun Nabi sukses berdagang sendiri ke berbagai daerah. Beliau dikenal sangat pemaaf, sangat dermawan, sangat jujur. Nah, saking sangat jujurnya ini sampai-sampai Nabi dijuluki atau diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi dalam berdagang itu bekerja sama dengan Siti Khadijah. Dalam berjalannya bekerja sama ini, kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Nah, ketika itu usia Nabi sedang berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Maharnya yaitu 20 ekor unta. Sungguh berjuang, sungguh melalui beberapa rintangan Nabi dan Siti Khadijah ini dalam mendakwahkan agama Islam. Banyak yang dilaluinya. Khadijah juga banyak berkorban harta-hartanya untuk kepentingan Islam, untuk dakwah Islam. Nah, dari pernikahan mereka berdua ini yaitu memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Qasim dan Abdullah. Kemudian mereka berdua juga memiliki 1 anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah. Dan ada 4 anak perempuannya, di antaranya yaitu Ummi Kulsum, Siti Fatimah, Zainab, dan Ruqayyah. Kemudian Siti Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan memiliki anak laki-laki yaitu Hasan dan Husain. Pada usia 35 tahun, Nabi sangat menunjukkan sosok kepemimpinannya. Beliau mampu mendamaikan pemuka Quraisy dan beliau juga mendapat kepercayaan dari pemimpin Quraisy. Nah, pada usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Beliau sering menyendiri ke Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Nabi mendapat wahyu Allah lewat perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan 2 tahun kemudian, kenapa tak kunjung datang wahyu berikutnya? Kemudian datanglah wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian tahap-tahap dakwah Nabi itu ada 3, yaitu secara diam-diam ini selama 3 tahun, dan kepada sahabat atau kerabat dekatnya. Yang kedua, kepada keturunan Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, kepada semua orang
atau secara terbuka setelah Nabi mendapat wahyu surat Al-Masud ayat 1-5. Pada mulanya yang menerima dakwah Nabi ini kaum-kaum lemah atau rakyat jelata. Banyak faktor kenapa orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi. Di antaranya mereka takut kehilangan mata pencaharian. Kenapa? Karena dakwah Nabi kan itu memerintahkan supaya tidak menyembah berhala. Nah, sedangkan pekerjaan mata pencahariannya orang-orang kafir Quraisy ini membuat berhala. Oleh sebab itu, jika Nabi melarangnya, maka tidak ada yang beli, dan orang-orang kafir Quraisy pun menolak ajakan atau dakwah Nabi. Kemudian mereka sangat taklid kepada nenek moyang. Mereka juga tidak menerima hari pembalasan di akhirat. Dan masih banyak lagi faktor-faktornya. Kemudian banyak orang kafir Quraisy ini menentang Nabi dengan bertahap, yaitu tantangan mereka ini dengan bertahap membujuk. Awalnya itu membujuk, kan yang mereka membujuk Nabi supaya tidak mendakwah. Mereka juga membujuk pamannya. Mereka membujuk pamannya, paman Nabi. Kan paman Nabi itu sebagai penguat, meskipun paman tidak masuk Islam, tapi sangat membela Nabi. Mereka juga membujuk pamannya. Kemudian intimidasi, yaitu mereka mengintimidasi orang-orang yang masuk Islam, menganiaya. Mereka juga menyuruh keluarga orang yang masuk Islam itu supaya menganiaya sampai mau murtad dan memboikot keluarga Bani Hashim. Sungguh kejamnya orang-orang kafir Quraisy. Nabi mengalami tahun duka cita pada tahun ke-10 kenabian, yaitu kenapa dikatakan tahun duka cita? Karena mengalami duka cita atau kehilangan orang-orang yang sangat disayanginya, yaitu pamannya Nabi yang sangat membela Nabi sebagai penguat Nabi selama berdakwah. Itu meninggal. Beliau meninggal ketika berusia 87 tahun. 3 hari kemudian Nabi ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal ketika berusia 65 tahun. Kemudian sudah ditinggal pamannya, sudah ditinggal oleh istrinya. Ketika Nabi dakwah di Taif pun Nabi dicela, disiksa, dilempari batu ketika berdakwah di Taif. Nah, pada tahun 10 kenabian inilah dinamakan tahun duka cita. Karena Nabi mengalami duka cita yang sangat dahsyat, kemudian Allah menghibur Nabi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Demikianlah periode Mekah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.